Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1510 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop Tuhan penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal ini merupakan nyanyian siara. Apa itu nyanyian siara? Nyanyian atau mazmur yang dinyanyikan umat Tuhan ketika mereka menaiki anak tangga menuju pintu masuk di bait Allah. Mazmur inilah yang mereka nyanyikan. Amin. Dalam nyanyian siara ini, kita diingatkan bahwa pertolongan kita bukan datang daripada apa yang kita lihat, tetapi datang dari apa yang tidak terlihat. Pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari Mazmur ini kita dapat melihat bahwa yang pertama, Tuhan adalah penolong kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di saat kita kepepet, manusia tidak dapat lagi menolong kita. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Maka pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saya belajar ketika bangsa Israel ada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka tertekan oleh musuh mereka yang menjajah mereka. Mereka terjepit. Mereka ada dalam lembah kelam. Sekutu mereka tidak dapat lagi menolong mereka. Tapi ketika mereka berseru kepada nama Tuhan yang kudus itu, Tuhan turun tangan menolong mereka. Amin. Haleluya. Makanya pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya menangkap gambaran gunung-gunung ini adalah gambaran orang-orang yang kuat, yang tadinya ada di sekeliling kita. Mereka yang sering kali kita andalkan. Mungkin mereka adalah orang tua kita, bos kita, teman kita, harta kekayaan kita. Tapi pada saat kita terpuruk, ketika kita ada dalam persoalan pergumulan yang berat, mereka yang kita lihat bisa menolong kita, mereka yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka yang kita andalkan dapat mengangkat kita, tapi mereka hanya terdiam, menonton saja, hanya melihat, tapi tidak dapat menolong kita. Ada bahkan yang sengaja pergi menjauh dari kita karena mereka melihat kita mungkin sudah bangkrut, sudah tak berdaya, sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan mereka pergi meninggalkan kita. Ketika kita ada di titik itu, pasti kita sedih, kecewa, hilang harapan. Dengar baik, jangan putus asa.
jangan kecewa. Jangan mundur, jangan murtad. Kalau kita mengandalkan manusia, ya pasti kita akan mengalami hal itu, kecewa. Tapi berserulah kepada nama Tuhan yang kudus itu. Amin. Di saat saudara berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan, Tuhan akan datang menolong saudara. Amin. Haleluya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya mendengar kesaksian seorang kawan saya, seorang hamba Tuhan yang pergi melayani di daerah pedalaman di Kalimantan bersama dengan timnya. Perjalanan ternyata begitu jauh dan begitu melelahkan, di mana mereka harus melewati perjalanan yang sangat panjang. Mereka tadinya naik mobil, saudara. Habis itu sewa motor. Dan ada satu waktu mereka harus meninggalkan motor yang mereka sewa dan harus berjalan menembus hutan belantara, melewati sungai. Sementara mereka dan tim membawa peralatan yang sangat banyak. Cadangan makanan mulai menipis. Air yang mereka bawa sudah tinggal sedikit, saudara. Mereka sudah sangat lelah dan hampir menyerah. Di tengah kelelahan mereka kemudian mengambil gitar, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan memberi mereka kekuatan. Tiba-tiba, saudara, ada seorang yang mereka tidak kenal datang menolong mereka dan memberitahu jalan menuju desa yang mereka tuju. Orang yang mereka tidak kenal itu menyuruh mereka untuk mengisi botol-botol air minum yang tadi kosong supaya diisi air sungai yang bisa diminum. Dan sang penolong ini memberitahu mereka bahwa ada pohon durian di tengah hutan yang mereka bisa makan untuk dapat menambah kekuatan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga harus mengejar waktu karena keburu malam. Cuaca yang tidak bersahabat. Mereka harus segera bergerak cepat karena langit mendung. Itu berarti mereka ada dalam bahaya. Badai akan segera datang. Kalau badai menerpa mereka, saudara, itu berarti mereka ada dalam bahaya dan pelayanan tidak akan berjalan sesuai rencana. Penolong yang Tuhan kirim memberi mereka semangat yang baru. Walaupun mereka harus berjuang melawan capek, depresi, dan kelelahan, namun akhirnya mereka tiba di tempat tujuan tepat pada waktunya, walaupun penuh perjuangan. Ketika KKR itu dilaksanakan, saudara, mereka berkali-kali memanggil nama orang itu, nama orang yang menolong mereka dalam perjalanan yang berat tadi di tengah hutan. Orang yang menolong itu tiba-tiba menghilang. Mereka tidak pernah lagi berjumpa dengan dia sampai mereka pulang kembali ke tempat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, siapa dia? Saya percaya dia adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang tersesat di tengah hutan tadi. Amin. Di saat mereka berseru kepada nama Tuhan yang kudus itu, yang mulia itu, yang agung itu, pertolongan Tuhan datang menolong mereka. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada dalam situasi yang gawat seperti tadi, walaupun saudara kaya raya, saudara, uang saudara tidak dapat menolong saudara. Walaupun saudara punya banyak koneksi, jenderal, pengusaha, sampai presiden pun, di situasi yang tadi saudara yang gawat, tersesat, mereka tidak dapat menolong saudara. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita di dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin. Dalam situasi yang mustahil sekalipun, Tuhan sanggup menolong kita. Di saat kita berseru, Tuhan datang menolong kita. Sebab Tuhan adalah penolong Israel. Tuhan adalah penolong saudara dan saya. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan datang menolong saudara dan saya. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Berserulah kepada nama Tuhan itu. Amin. Di saat saudara berseru kepada nama Tuhan Yesus, saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba ada orang yang datang menolong kita. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan kirim untuk menolong saudara dan saya, supaya kita bisa keluar dari masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Berserulah kepada nama Tuhan sebab Tuhanlah penolong kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini,
Yang kedua kita pelajari, Tuhan adalah penjaga kita. Amin. Perhatikan ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7 di sana. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita pelajari. Tuhan adalah penjaga kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang menjaga kita, tidak ada satu setan pun yang berani ganggu kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lengah sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat tahun 2019, waktu Menko Polhukam Bapak Wiranto mengalami peristiwa yang sangat tragis. Dia ditikam oleh teroris di Banten. Pak Wiranto seorang Menko Polhukam yang membawahi secara langsung TNI Polri, saudara. Dia punya ajudan dari aparat yang setia menjaga Pak Wiranto kemanapun dia berada. Tapi hari itu tanpa diduga, pengamanan Pak Wiranto kebobolan dan mengakibatkan Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto waktu itu, harus dirawat di rumah sakit, luka tikam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini saya mau kita melihat dan pelajari dari kejadian ini adalah pengamanan atau penjagaan dari manusia itu bisa bobol, bisa tembus. Jadi jangan merasa aman walaupun rumah saudara mungkin dijaga satpam 24 jam atau dijaga aparat TNI Polri. Saudara yang dikasihi Tuhan bisa tembus, bisa bobol, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa aman ketika kita dijaga oleh manusia. Kalau Tuhan yang menjaga kita, maka kita akan merasa aman. Amin. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal Daud dikelilingi musuh-musuh mereka. Banyak orang mau membunuh dia. Dia tidak nyaman, dia tidak aman bersama dengan tentara yang menjaga dia. Dia hanya merasa aman, nyaman ketika dia dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu saudara semua. Ada satu penjaga yang dapat memberikan kita rasa aman. Dan kita tidak akan pernah kebobolan. Penjaga itu, di dalam bahasa Ibrani, berkata, Somreka. Tuhanlah penjagamu. Amin. Tuhan yang akan menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita merasa aman, nyaman. Karena penjaga kita adalah Somreka, Tuhan. Amin. Tuhan penjaga kita adalah Allah yang gagah perkasa, pahlawan Israel. Haleluya. Dengar baik, saya belajar bahwa seseorang yang menjadikan Tuhan penjaganya, berarti dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus meminta supaya Tuhan jaga dia. Dia harus percaya kepada Tuhan dan dia harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, saat-saat ini saudara sangat-sangat menakutkan. Banyak virus yang menyerang umat manusia belakangan ini. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang menjaga kita, maka kita aman, kita tenang. Virus sekalipun tidak akan bisa membunuh kita, menyerang kita, sebab Tuhan yang jaga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Bapak Presiden, sebelum dia datang ke satu tempat, tempat itu harus steril. Amin. Saudara, terlebih lagi, Tuhan, sakit penyakit virus itu akan mati, saudara. Tidak akan bisa mampu untuk menyerang anak-anak Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi. Sehingga anak-anak Tuhan jauh dari segala serangan, segala macam virus yang mematikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan penjagamu. Amin. Kalau Tuhan yang jaga kita, kita aman. Amin. Kita nyaman, kita tenang, kita senang, kita menang. Haleluya. Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat 11.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang jaga saudara, tidak ada yang bisa menembus kita. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan bisa menyantet saudara. Kalau Tuhan yang menjaga saudara, sakit penyakit tidak akan bisa kena kepada saudara karena Tuhan yang sudah jaga kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak mendengar kesaksian teman-teman di pelayanan. Ada yang melayani orang yang sakit HIV, AIDS, kusta, penyakit, TBC, dan lain sebagainya. Tapi anehnya, mereka yang melayani tidak tertular dengan sakit itu. Padahal kusta dan TBC itu kan sangat menular, tapi tidak menulari mereka yang melayani orang-orang yang menderita sakit itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga mereka. Amin. Kalau Tuhan yang jaga kita, rumah kita, usaha kita, anak-anak kita, kita aman. Amin. Kalau saudara mempercayakan kehidupan saudara kepada manusia, saudara bisa kebobolan. Penjagaan perlindungan saudara, kalau saudara mengandalkan harta kekayaan, koneksi, aparat, saudara akan kebobolan. Tapi kalau saudara menjadikan Tuhan penjagamu, rumahmu aman, usahamu aman, anak-anakmu aman, hidupmu aman. Amin. Haleluya. Saya belajar bahwa seseorang yang menjadikan Tuhan penjaganya, berarti dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus percaya kepada Tuhan. Dan dia harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan hari ini, kita belajar. Yang pertama, Tuhan adalah penolong kita. Di saat kita berseru, memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Cara Tuhan bisa saja Tuhan kirim orang, kirim malaikat untuk menolong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong persoalan pergumulan yang saudara alami saat ini. Mungkin saudara, keluarga saudara, teman, sahabat saudara tidak bisa lagi menolong saudara. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa lagi menolong saudara. Tapi masih ada satu pribadi. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah penolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan adalah penjaga kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan penjaga kita, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kita harus selalu cari Tuhan. Kita harus selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita aman, kita nyaman, kita tenang, kita senang, kita keluar menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Hidup mereka ditolong. Hidup mereka dijaga oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Keluarga mereka, rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Berkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
pemimpin-pemimpin yang ada. Sehingga yang terjadi di negeri kami, pertobatan massal. Hamba berdoa ya Tuhan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, pelayanan audio renungan ini. Biar tetap eksis pengudara memberkati, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati juga pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik pembina, pengurus, dan seluruh anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa ya Tuhan berkati media sosial yang kami gunakan. Berkati juga tim doa Petra Nasional. Tuhan memberkati semua. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara, karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi juga tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 081-9130-1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan melalui pelayanan ini, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.